visi kebangsaan, maka BUMN bersinergi dengan rakyat bukan dengan asing dan bukan beli peternakan Belgia. Itu visi bisnis. Saya tidak tahu itu visi bisnis pribadi Pak Erick Thohir atau visi bisnis BUMN, silahkan dikonfirmasi. Faktanya, kata perempuan berdarah Minang itu, peternak sapi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi yang begitu besar. Setahu saya Indonesia belum memiliki industri peternakan sapi yang mampu memenuhi kebutuhan sapi dalam negeri. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Isu Erick Thohir beli peternakan Belgia Part 2. Membangun kemandirian ketersediaan daging, jika orientasi visi keindonesiaan, visi kebangsaan, maka BUMN bersinergi dengan rakyat bukan dengan asing, dan bukan beli peternakan Belgia. Itu visi bisnis. Saya tidak tahu itu visi bisnis pribadi Pak Erick Thohir atau visi bisnis BUMN, silahkan dikonfirmasi. Minggu tanggal 25 April tahun 2021, demikian disampaikan Kusyairi Sumber Manggis, Ketua Umum Jaringan Wirausaha Indonesia, menjawab konfirmasi awak media, terkait pernyataan di beberapa media online, di Jakarta, Kamis tanggal 21 April tahun 2021, yang lalu. Jika dikatakan rencana Menteri BUMN membeli peternakan di Belgia adalah suatu solusi bagi bangsa Indonesia, agar kedepannya kita tidak butuh impor daging lagi karena kita sudah memiliki peternakan sapi yang bisa memenuhi kebutuhan daging untuk rakyat Indonesia, itu tidak benar. Bagaimana tidak butuh impor, masuknya sapi dari Belgia ke Indonesia apa kalau bukan impor? Memang ada pengecualian, ungkap Kusyairi Sumber Manggis dengan nada bertanya. Jika rencana beli peternakan Belgia terrealisasi, maka pertama seluruh kebutuhan daging akan dicukupi oleh sapi-sapi dari peternakan Belgia, yang didistribusikan ke seluruh peternak penggemukan sapi di seluruh Indonesia. Sedangkan sapi-sapi lokal akan tergusur dan pada masanya Indonesia tidak akan lagi punya sapi Bali, sapi Madura dan sejenis sapi lokal lainnya. Kedua, secara ekonomi Belgia sangat diuntungkan dengan masuknya investasi pembelian peternakan sapi. Berapa lapangan kerja tersedia untuk Belgia? Berapa pendapatan pajak per tahun untuk Belgia? Berapa pendapatan bea ekspor untuk Belgia? Ketiga, Belgia yang hanya belasan juta penduduknya tidak perlu lagi ciptakan pasar baru produk sapi pedaging, sedangkan bagi Indonesia dengan penduduk 265 juta jiwa sebaliknya. Bagaimana jika suatu saat penjualan sapi ke Indonesia dihentikan, sedangkan sapi-sapi dari Belgia itu sudah disetril, sudah dikebon, keluarga berencana, sudah tidak bisa dikembangbiakkan? Maka untuk mengatasi kelangkaan ketersediaan daging jangka panjang, dibutuhkan visi kebangsaan, visi keindonesiaan. Setiap tahun permasalahan yang dihadapi selalu sama, kelangkaan daging menjelang Idul Fitri, harga produk pertanian jatuh di saat musim panen, pupuk langka di musim tanam dan seterusnya. Dibutuhkan kebijaksanaan para pemangku kebijakan, dibutuhkan duduk bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian BUMN untuk bersinergi dengan rakyat dalam rangka mengatasi permasalahan yang setiap tahun itu saja dalam rangka menuju keadilan ekonomi, mandiri dan bermartabat, urai Kusyairi Sumber Manggis yang juga salah satu pendiri pesantren Masyarakat Wirausaha Indonesia di Kabupaten Bekasi menambahkan. Saya selaku Ketua Umum Jaringan Wirausaha Indonesia membangun konsep pertanian berkelanjutan adalah sinergi anggota Jaringan Wirausaha Indonesia, membangun pertanian berkelanjutan 1 juta hektar seluruh Indonesia. Jaringan Wirausaha Indonesia bersinergi bersama petani di daerah-daerah seluruh Indonesia. Setiap 1 hektar lahan pertanian, petani mengelola 5 sampai dengan 10 ekor kambing atau 1 sapi, dan setiap 5 hektar dengan 1 sumur bor. Untuk lahan tada hujan atau lahan yang tidak mendapatkan pengairan, produk pertanian akan disesuaikan dengan kondisi lahan pertanian, bisa jagung, padi, bawang putih, bawang merah, kedelai dan lain-lain.
Khusus pengelolaan ternak dengan sistem bagi hasil antara petani dengan bagi 70 petani, pengurus kelompok tani 6%, pengurus tingkat kecamatan 6%, kabupaten 5%, tingkat provinsi 5% dan tingkat pusat 3%, sisanya 3% plus pokok akan dikembalikan kepada pemerintah atau investor secara bertahap. Syukur-syukur investasi tersebut berupa hibah yang terus digulirkan pada petani lain. Dana akan dikelola oleh Recapital Wirausaha Indonesia, Jasa Keuangan dan Investasi di bawah naungan Jaringan Wirausaha Indonesia yang berbadan hukum koperasi. Dan telah saya disiapkan aplikasi khusus di website wirausahaindonesia.com Direktori Produk, Layanan dan Bisnis Indonesia. Sebagai pusat pemasaran produk, layanan dan bisnis wirausaha di seluruh Indonesia. Pungkas Kusyairi Sumber Manggis yang juga Ketua Nur Ranting Sumber Manggis periode tahun 2000 sampai tahun 2005 mengakhiri urayanya. Sementara menurut politisi Partai Nasdem Irma Suryani Caniago dalam keterangan persnya, demikian cuplikannya. Rencana membeli peternakan sapi di Belgia adalah cara berpikir cerdas menurut saya, ucap Irma kepada jpnn.com. Faktanya, kata perempuan berdarah Minang itu, peternak sapi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi yang begitu besar. Setahu saya Indonesia belum memiliki industri peternakan sapi yang mampu memenuhi kebutuhan sapi dalam negeri, ucap mantan politikus Senayan itu. Dia mengatakan untuk mencapai swasembada dan tidak lagi impor, peternak dalam negeri harus mampu menyediakan minimal 1,3 juta ekor sapi per tahun atau sekitar 300.000 ton untuk menutup kekurangan pasokan. Karena kebutuhan per tahun kita kurang lebih 700.000 ton. Sementara peternak domestik kita hanya mampu menyediakan 400.000 ton per tahun, ujar Irma, politikus kelahiran Metro, Lampung itu juga menyebut pembelian lahan peternakan sapi di luar negeri tidak akan membunuh industri peternakan dalam negeri, sebab kemampuan produksi peternak sapi dalam negeri masih belum mampu menyediakan kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi. Tidak perlu khawatir akan membunuh industri dalam negeri, toh kuenya berbeda, ujar Irma menegaskan. Ketua DPP Partai Nasdem itu mengatakan pembelian peternakan sapi di luar negeri dengan anggaran jauh lebih murah dibanding membangun sendiri di dalam negeri, juga memberi dua keuntungan besar. Pertama, harga daging bisa terkontrol dan itu akan melindungi konsumen. Kedua, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor sapi setiap tahun karena kekurangan pasokan bisa diatasi dari hasil produksi peternakan milik BUMN di luar negeri. Oleh karena itu dibutuhkan pemikiran cerdas agar bangsa ini mampu menumbuhkan daya saing di dalam dan luar negeri. Jangan berpikir ortodoks yang justru akan menghambat kemajuan industri sendiri. Video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you.